Polda Jawa Timur akan melakukan proses ekshumasi atau penggalian kubur terhadap 2 jenazah korban tragedi Kanjuruhan pada 5 November mendatang. Proses ini dilakukan untuk mencari tahu penyebab kematian korban. Kepastian ini dikatakan oleh anggota Tim Gabungan Independen Pencari Fakta TGIPF Kanjuruhan, Laode M. Syarif, yang menjelaskan ada 2 jenazah dengan jenis kelamin perempuan dari keluarga yang sama yang akan diotopsi. Nantinya proses otopsi akan dilakukan Polda Jawa Timur dengan Ikatan Dokter Forensik Indonesia dan dokter dari Kepolisian Malang dan Jawa Timur. TGIPF juga akan ikut mendampingi proses ini sesuai dengan permintaan keluarga korban. TGIPF meminta aparat kepolisian lebih serius dalam melakukan proses ekshumasi dan otopsi untuk menemukan titik terang penyebab kematian pada korban Kanjuruhan. Kepolisian akan melakukan ekshumasi atau penggalian kubur 2 korban tragedi Kanjuruhan 5 November mendatang. Lalu sejauh mana hasil ekshumasi ini akan berpengaruh terhadap investigasi kasus Kanjuruhan? Kita akan membahasnya bersama dengan anggota Tim Gabungan Independen Pencari Fakta Kanjuruhan, Laode M. Syarif, dan Ketua Umum Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia, Ade Firmansyah. Pak Ade, Pak Laode, selamat malam. Selamat malam. Ya, salam sehat Pak Laode dan juga Pak Ade. Pak Laode, kenapa akhirnya kemudian keluarga meminta untuk melakukan proses otopsi ulang? Sebenarnya bukan meminta ulang. Sebenarnya dari awal kita sudah berbicara dengan keluarga korban dan berbicara dengan para dokter yang ada di Malang dan sekitarnya yang ikut merawat korban-korban itu. TGIPF mengatakan bahwa adalah penting bagi kepolisian dan keadilan bagi seluruh masyarakat, khususnya kepada para korban, untuk mengetahui penyebab kematian dari orang-orang ini. Oleh karena itu, karena semuanya sudah dikuburkan, maka kita berharap bahwa itu ada otopsi. Sehingga tim TGIPF menghubungi beberapa keluarga dan berbicara kepada keluarga-keluarga korban dan menemukan beberapa keluarga yang bersedia untuk dimintai kerelaannya untuk mengotopsi anak-anak atau keluarga yang telah meninggal itu. Jadi ini sudah proses dari awal. Karena itu penting untuk menentukan apakah dia meninggal dari terinjak-injak atau dia meninggal karena dia menghirup gas beracun yang berasal dari tear gas atau gas air mata seperti itu, sehingga ini penting untuk diketahui dan saya pikir itu juga penting bagi penyidikan yang lebih komprehensif dari Kepolisian Republik Indonesia karena scientific investigation itu adalah merupakan yang harus dilakukan untuk membuka terang benderang penyebab kematian. Baik, Pak Ade melihat kasus dan tragedi Kanjuruhan di mana ada bukti kuat ya penyebab kematian supporternya ini memang juga sudah ada dari CCTV dan sebagainya. Proses ekshumasi ini apakah akan bisa membawakan fakta-fakta baru, Pak Ade? Ya, terima kasih Mas Egan ya. Kalau kita lihat, yang jelas posisi Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia pasti kita mendukung proses penyidikan yang berkeadilan demi semua pihak. Jadi agar orang-orang yang bersalah juga bisa dihukum, namun juga orang yang bersalah tadi juga harus bisa dihukum sesuai dengan porsinya. Itulah namanya keadilan. Dan misalnya memang orang itu tidak bersalah, tentunya jangan sampai dihukum demikian. Nah kalau kita lihat, memang pasti tindakan ekshumasi untuk menentukan penyebab kematian ini pasti memiliki banyak kesulitan ya. Sudah dikubur sekian lama, dan tentunya peran dokter forensik dalam membantu penyidikan tidak dapat juga dilengkapi dengan analisis data-data yang lain. Misalnya analisis data-data korban yang hidup, ataupun juga menganalisis data-data korban yang meninggal yang telah diidentifikasi. Selain tadi juga membantu peradilan dengan proses ekshumasi. Oke, baik. Apakah ada penyebab kematian lain yang dikhawatirkan oleh pihak keluarga? Kita akan bahas itu saja. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali. Kembali bersama kami di Prime Time News, saya ke Pak Laode. Pak Laode, apakah ada penyebab kematian lain
yang dikhawatirkan oleh pihak keluarga? Ya, kita belum mengetahui karena sebenarnya kita juga belum mendapatkan keterangan banyak resmi dari dokter. Tapi ada 1-2 dokter yang memberikan keterangan tapi dianggap bukan keterangan resmi. Misalnya tidak ditandatangani keterangan itu. Nomor 1 bahwa secara fisik kelihatan. Jadi di dalam report yang besar ini yang kita sudah berikan kepada pemerintah terbalik kepada yang ini itu diperlihatkan bahwa ada yang patah rusuknya, ada yang mukanya membiru, matanya merah, dan mata merah itu juga tidak kenapa sampai berhari-hari, berminggu-minggu belum sembuh, terus kakinya yang patah, rusuknya yang tertindih, dan semuanya itu ciri-ciri fisik yang kelihatan. Tetapi itu kan harus ada laporan tim forensik. Saya pikir Pak Ade Firmansyah jauh lebih kapabel untuk menjelaskan itu. Tetapi dari ciri-ciri fisik yang kami lihat dan yang kami lihat dari video yang ya sayangnya tuh kami nggak harus di-share sama media karena sangat Pak Laude, ini kita katakan permohonan otopsi. Ya, oleh karena itu kita bisa pastikan bahwa meninggal itu diakibatkan oleh beberapa. Satu, stamping bergenjat-genjatan dan menghirup gas air mata itu yang kemudian dan sudah seterusnya. Tapi sudah diungkapkan oleh berbagai pihak ya Pak Laude ya. Pak Laude, ini kan permohonan ekshumasi ini diajukan lalu kemudian dibatalkan oleh pihak keluarga, lalu sekarang diajukan kembali begitu. Alasannya kenapa Pak Laude? Ya, alasannya ada beberapa hal. Pertama, waktu kami bertemu dengan keluarga, mereka sangat willing, sangat ingin untuk melakukan itu karena ingin mengetahui juga penyebab kematian. Yang kedua, tetapi setelah itu mereka berkirim surat lagi tidak bersedia lagi, sehingga waktunya ini kan menjadi sangat lama. Terus kita kirim lagi orang ke sana, kita tanyakan, dan ternyata diketahui bahwa banyak pihak-pihak yang berkunjung ke rumah mereka, meminta supaya tidak lagi dilakukan ekshumasi, tidak usah perlu lagi otopsi karena mereka sudah karena sudah tenang di alam sana seperti itu, dan mereka ketakutan karena didatangin banyak pihak setiap hari, setiap saat seperti itu, dan akhirnya dibuat beberapa keluarga banyak membuat keterangan untuk tidak bersedia lagi seperti itu. Sehingga disebutkan dari pihak mana Pak kami Laude, laporkan lagi kepada Pak Mahfud MD dan kepada kepolisian ini apa yang terjadi seperti itu. Oke, disebutkan tidak oleh pihak keluarga siapa yang mendatangi dan meminta supaya proses otopsi tidak dilakukan? Ada yang menyebut dari kepolisian, mereka menyebut, ada juga yang tidak jelas asal usulnya, tapi kayak seperti diceramain seperti itu, seperti itu. Baik, Pak Ade, supaya kemudian proses ekshumasi berjalan dengan maksimal, apa kemudian syarat-syarat yang mungkin harus dilakukan? Ya, kalau kita lihat dalam menentukan penyebab kematian pada korban-korban tragedi Kanjuruhan ini merupakan atau diperuntukkan untuk kepentingan peradilan, sehingga ekshumasi atau otopsi yang akan dilakukan nanti haruslah otopsi yang pro justisia, otopsi forensik secara pro justisia. Nah, tindakan-tindakan ini harus dimintakan secara resmi kepada dokter ataupun kepada perhimpunan oleh penyidik yang berwenang, sehingga nanti hasilnya ya misalnya surat keterangan ahli ataupun visum et repertum yang dihasilkan akan bisa bernilai secara hukum baik secara formil maupun material. Keberadaan dokter yang nanti kami sudah berkoordinasi ya dengan Perhimpunan Dokter Forensik di cabang Jawa Timur, dan memang sudah mempersiapkan kemungkinan termasuk apabila kita harus mendukung proses peradilan ini dengan melakukan ekshumasi. Dan saya rasa kita sudah siap, tinggal menunggu waktunya saja. Namun
kami juga harus sampaikan juga kepada seluruh masyarakat di dalam ekshumasi nantinya kita semua harus melihat bahwa kita akan berupaya maksimal sehingga apapun nanti hasilnya tentu harus kita hormati bersama-sama. Karena seperti kita ketahui jenazah yang sudah meninggal dikubur lama dengan tanda-tanda demikian tentunya kita harus berhati-hati, pelan-pelan melakukan pemeriksaannya dan melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Seperti contohnya misalnya kita akan melakukan pemeriksaan darah pada jenazah yang sudah dikuburkan tentunya akan mengalami kesulitan. Jadi hal-hal kita mungkin akan sangat berpegangan pada pemeriksaan histopatologi forensik dari organ-organ maupun kelainan-kelainan fisik yang bisa kita temukan. Demikian. Oke, baik, kita akan tunggu nanti proses ekshumasi seperti apa, semoga lancar dan kemudian kita akan lihat apakah nanti hasil dari ekshumasi ini bisa berpengaruh terhadap hasil investigasi yang berjalan. Terima kasih Pak Ade, terima kasih Pak Laude telah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam.